Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Berjumpa lagi dengan Green Oceana. Pada tayangan kali ini kita akan menelusuri terkait salah satu tempat yang ikonik dan bersejarah di kota Yogyakarta. Ini adalah Masjid Patok Negoro Ploso Kuning, salah satu di antara beberapa epicentrum pusat kebudayaan Islam di Yogyakarta. Disebut Masjid Patok Negoro karena tempat ini menjadi salah satu masjid batas atau penanda batas dari negara Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kita tahu bahwa ada epicentrum atau bisa dikatakan hipocentrum ya, pusat kajian keislaman di kota Yogyakarta yang dipusatkan di Masjid Gede Kauman yang berada tidak jauh dari 0 km Malioboro. Kemudian terdapat 4 masjid yang ada di sekitar Masjid Gede Kauman. 4 masjid ini tersebar di beberapa penjuru di kota Yogyakarta. Di antaranya adalah tidak jauh dari Pondok Pesantren Krapyak yang disebut dengan Masjid Patok Negoro Nongkelan, kemudian Masjid Negoro yang ada di Melangi, kemudian juga ada di tidak jauh dari Kota Gede di sekitar Jogja Expo Center. Dan di tempat ini, tepatnya di Minomartani, Ngaglik, Kabupaten Sleman, juga terdapat Masjid Patok Negoro yang ikonik ya, yang menjadi salah satu cagar budaya. Ini adalah Masjid Patok Negoro Ploso Kuning. Ya, ini kita lihat ya teman-teman semuanya, sahabat Green Oceana. Masjid ini dikelilingi oleh kolam ikan. Kolam ini dalam sejarahnya dibangun memang dikhususkan ketika masa penjajahan Belanda agar para penjajah yang memiliki tradisi berpakaian resmi tentara menggunakan sepatu ketika mau memasuki area masjid ini harus mencopot sepatunya secara tidak langsung. Mereka mau tidak mau karena ada kolam air, sehingga dia mau tidak mau akan mematuhi aturan adat istiadat dan tata kesopanan masyarakat setempat, juga tata kesopanan kesucian menjaga tempat ibadah. Dulunya masjid ini juga difungsikan untuk tempat semacam kehakiman Islam apabila terdapat sebuah persoalan, kemudian terdapat salah satu masyarakat yang memang harus mendapatkan keputusan terkait hukum keagamaan, maka tempat ini adalah digunakan tempat perundingan dan penghakiman. Ini adalah dapur Masjid Patok Negoro. Jadi setiap Jumat biasanya diagendakan untuk makan bersama pasca sholat Jumat atau Jumat berkah, biasanya masyarakat Jogja mengistilahkan tersebut. Jadi masyarakat Ploso Kuning sendiri dibagi menjadi masyarakat Ploso Kuning Jero atau priayi santri yang merupakan keturunan dari keraton yang berasal dari Kiai Nur Iman, salah satu ulama besar yang cukup dikenal di Yogyakarta, yang makamnya berada di Masjid Patok Negoro Melangi. Kemudian juga ada masyarakat Ploso Kuning Jopo atau Abangan, masyarakat Ploso Kuning dari pendatang. Ini adalah tampilannya. Baik, kembali dari salah seorang tokoh kunci dari sejarah masyarakat Ploso Kuning, yakni Kiai Nur Iman. Beliau adalah kakak dari Sultan Hamengkubuwono pertama yang juga merupakan tokoh kunci yang merencanakan konsep Masjid Patok Nagari. Tokoh ini merancang bagaimana konsep bahwasannya pusat dari peradaban dan keagamaan Islam ada di masjid utama yang menjadi masjid sentral, kemudian dikelilingi oleh 4 masjid yang menjadi patok dan batas negara
Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Dia ada satu masjid yang menjadi hipocentrum, kemudian ada 4 masjid yang mengelilingi negara Kesultanan Yogyakarta, dan ini menjadi simbolik dari sedulur papat limo pancer. Dan juga kelima masjid ini menjadi simbol rukun Islam. Sebagai salah satu kawasan yang dipilih oleh Kesultanan Mataram untuk ditempatkan menjadi salah satu masjid patok nagari, Pelosok Kuning berkembang sebagai kawasan yang agamis. Masyarakat Pelosok Kuning jero mengisi kehidupan sehari-hari dengan laku spiritual. Hiruk pikuknya tak jauh dari masjid. Mereka menjadikan thorikoh sebagai bagian dari kehidupannya. Tarekat yang bisa ditemui di Pelosok Kuning diantaranya adalah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, kemudian Naqsyabandiyah, Syatiriyah, dan Syadiliyah. Pada tahun 1960 terdapat 2 pesantren yang berpengaruh di Pelosok Kuning. Kedua pesantren itu adalah pesantren Kiai Mursyad dan pesantren Kiai Nahrawi. Kemudian pada tahun 1980-an pesantren Kiai Mursyad berganti nama menjadi pesantren Mursyidul Hadi. Saat itu pesantren ini dipimpin oleh Kiai Yamahsyari yang lebih memfokuskan pesantrennya pada pengajaran Al-Quran dan tarekat. Kemudian sempat pula diteruskan oleh putra beliau Kiai Munir sebelum wafat di usia muda. Pada tahun ini pula terdapat pesantren yang juga berhaluan tarekat, yakni pesantren Asyrul Arifin yang diasuh oleh Kiai Irfai, keturunan dari Kiai Nahrawi. Pesantren dan tarekat adalah hal yang akrab bagi masyarakat Pelosok Kuning. Dengan demikian banyaknya pesantren tarekat ini membuat Pelosok Kuning juga begitu dikenal oleh banyak tokoh dan kiai di Yogyakarta. Salah satunya adalah Kiai Ali Maksum yang seringkali berkunjung di Pelosok Kuning ini. Bahkan pernah Kiai Haji Ali Maksum membawa serta santrinya yang bernama Kiai Haji Ali As'ad untuk berkunjung ke salah satu temannya. Kemudian Kiai Haji Ali As'ad pada akhirnya menjadi warga masyarakat Pelosok Kuning dengan menikahi salah seorang putri yang juga merupakan salah seorang keturunan dari Keraton Ngayogyakarta. Dan dari Kiai Haji Ali As'ad ini beliau merupakan salah satu tokoh juga yang cukup berpengaruh dan menjadi tokoh yang mencetuskan nama pergantian dari pesantren Krapyak menjadi pesantren Al-Munawir. Baik, demikian perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangannya bermanfaat bagi sahabat Green Oceana sekalian. Dan tayangan ini menjadi pembuka kita pada edisi Ramadan tahun 2023. Terima kasih, salam semuanya.